besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah. Ya, shalom jemaat Tuhan. Shalom. Gimana kabarnya hari ini Bapak Ibu? Luar biasa dalam Tuhan, amin. Ya, kita percaya perlindungan Tuhan sempurna buat kita. Sekalipun hari ini kita bisa beribadah kembali dalam ibadah online, kita bersyukur bisa sama-sama untuk beribadah memuji kemuliaan Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita siapkan hati kita. Kita akan mulai ibadah kita hari ini. Dan sebelum ibadah kita seperti biasa kita akan mendengarkan bacaan firman Tuhan di Mazmur 91. Kita bisa melihat di layar dan kita sama-sama mengikuti firman Tuhan ini. Mazmur 91, dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercaya. Sungguh dialah yang akan melepas engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap dahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang lebah di sisimu dan 10.000 tidak akan menimpamu. Kau hanya menontonnya dengan pembalasan terhadap orang fasik. Tuhan ialah tempat perlindunganmu, maha tinggi telah kau buat, maka tidak akan menimpa kamu, tidak akan mendekat. Malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terhantuk pada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, kau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, akan menyertai dia dalam kesesakan.
akan meluputkannya dan memuliakannya. Panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Ya Bapak Ibu, kita akan mulai ibadah kita. Kita berikan yang terbaik buat Tuhan. Suatu anugerah bagi setiap kita, tapi kita mau tetap bersyukur kepada Tuhan. Atas anugerah Tuhan, kita naikkan ucapan syukur, kita puji Tuhan dengan segenap hati kita. Baik, mari siapkan hati kita Bapak Ibu, untuk kita datang menghadap Tuhan. Kita persembahkan tubuh, jiwa, dan roh kita, memuliakan Tuhan. Bapa, kami datang di hadapan-Mu, menyembah Engkau dalam kemuliaan-Mu Tuhan. Ini hati kami dengan penuh kerinduan, dekat dalam hadirat-Mu Tuhan. Bapa-Ku datang menyembah-Mu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Haleluya. Bapa-Ku datang, Bapa-Ku datang, menyembah-Mu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghibur. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa, berbuat di hidupku. Dengan penuh kerinduan kita kepada Tuhan, dengan segenap hati Bapa-Ku datang, Bapa-Ku datang, menyembah-Mu Bapa, menyembah-Mu di sini. Ku percayakan ada bagiku, ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghibur. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya.
usah ku takut, sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau penghiburku. Saat ku lemah, kau kuatku. Tak usah ku takut, sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau penghiburku. Saat ku lemah, kau kuatku. Mari angkat tangan kita sama-sama kita jadi haleluya. Jadi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa, perbuatanmu. Jadi haleluya. Jadi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa, perbuatanmu. Jadi haleluya. Jadi haleluya. Jadi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa, perbuatanmu. Nyanyi haleluya. Nyanyi haleluya. Kau hebat, dan berkuasa, perbuatanmu. Marilah kita nyanyi, nyanyi haleluya. Nyanyi haleluya. Kau hebat Tuhan, dan berkuasa, kau hebat, kau hebat, dan berkuasa, perbuatanmu. Kami percaya Tuhan, kau hebat, dan berkuasa, Rejat perkasa, Tuhan Yesus.
Dengan apa kami membalas segala kebaikan? Hanya pujian dan sembah yang kami naikkan. Dan kami mau bersyukur buat kebaikan-Mu, Tuhan. Allah yang setia, Bapa yang mulia, terima kasih Tuhan. Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan, Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Katakan Kaulah harapanku, Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu.
Allah yang kami sembah, Allah yang kami layani dalam hidup kami. Allah di rumah, Allah di tengah keluarga kami yang Kau bersama setiap keluarga kita, rasakan kasih. Kau tidak terbatas dengan waktu, kau tidak terbatas dengan ruang yang kau tidak terbatas dengan keadaan. Kau Tuhan yang hadir di tengah umat yang menyembah. Kau Tuhan yang hadir di tengah umat yang berseru. Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Terima kasih, terima kasih. Ya Roh Kudus terus ada di tengah-tengah kami. Berikan sukacita dalam hidup kami. Terima kasih. Terima kasih. Terus lawan ibadah kita. Terima kasih. Saat ini kami mau menaikkan doa-doa kami. Terima kasih. Usyara mayara namayara. Huyara bayara 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 bayara. Huyara bayara 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 bayara. Saudara-saudaraku yang di rumah-rumah, mari kita bersatu hati dan berbahasa roh bersama-sama. Bagi yang tidak bisa berbahasa roh, kita panggil Yesus, Yesus, Yesus. Huyara bayara dan namayara namayara. Huyara bayara namayara bayara bayara. Hura bayara 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 bayara. Huyara bayara dan namayara bayara bayara bayara. Yura bayara dan namayara. Syara bayara 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 bayara. Syara dan namayara namayara namayara. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk penyertaan-Mu yang luar biasa di dalam kehidupan kami, Tuhan. Dan kami ingin menyatakan bahwa Engkau adalah Tuhan yang sungguh dahsyat, Tuhan. Engkau Allah yang luar biasa. Engkau Allah yang ajaib. Bagimu segala pujian, hormat, kemuliaan, dan Engkaulah Tuhan Yesus yang layak kami sembah dan layak kami tinggikan. Engkau adalah Raja mulia dan Juru Selamat kami yang hidup. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini, menjelang siang. Kami ingin naikkan doa syafaat kami Tuhan, bagi Indonesia. Terima kasih Bapak untuk penyertaan-Mu dan perlindungan-Mu, serta berkat-Mu atas Indonesia. Serta Engkau berkati Bapak Presiden dan Wakil Presiden kami yang sudah Engkau pilih Bapak.
Tuhan Yesus, kami berseru, turunkanlah urapan-Mu, lawatan-Mu, dan pertolongan-Mu dari tahta suci-Mu Tuhan, kepada bangsa kami. Dengan kuasa-Mu Engkau membangkitkan bangsa kami Tuhan, dan melepaskan berkat, dan membebaskan kami dari masa kesusahan menuju pemulihan. Kami percaya Bapa, bahwa rencana-Mu tak pernah gagal untuk bangsa kami Tuhan. Bapa, kami juga berdoa untuk Jakarta. Kami juga memohon pengurapan-Mu Tuhan untuk kota kami, dari utara, selatan, barat, timur Tuhan. Kiranya Engkau lawat dengan kuasa-Mu Bapa. Bebaskanlah kota kami Tuhan dari roh-roh perpecahan, roh-roh radikal, kebodohan Tuhan. Dalam nama Yesus kami lepaskan dan kami bebaskan. Damai sukacita dan api kemuliaan-Mu terjadi atas kota Jakarta Bapa. Kau juga memberkati Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur kami Tuhan dalam menjalankan tugas-tugasnya untuk kota kami Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan untuk Karet Kuningan Tuhan. Kiranya Engkau juga memberkati Bapak untuk Karet Kuningan. Kami rindu Karet Kuningan mendapatkan kasih karunia daripada-Mu, lawatan-Mu Tuhan. Di mana gereja-Mu ada di sana ya Bapak. Kami rindu kembali untuk bersama-sama memuji, memuliakan dalam sukacita bersama di Karet Kuningan Bapak. Ramayara bayara 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 bayara. Syara bayara nana mayara bayara bayara. Bapak, kami juga ingin berdoa untuk Bapak Gembala Sidang kami, Bapak Niko, dan keempat wakilnya, Bapak. Tuhan Yesus, lepaskanlah berkat, kesehatan, perlindungan, dan kasih karunia-Mu untuk hamba-Mu ini, Tuhan. Kami berterima kasih, Bapak, memiliki pemimpin rohani yang bisa menjadi tauladan bagi kami, Tuhan. Yang terus selalu berjaga-jaga, berjuang, mengingatkan kami untuk selalu on fire, di masa-masa sulit ini Tuhan. Kiranya Engkau memberkati segala pelayanannya Tuhan yang Engkau percayakan kepadanya. Tuhan, kami juga Tuhan naikkan doa untuk Bapak James Tuhan sebagai KRayon 1A Tuhan bersama wakilnya. Kiranya Engkau juga Tuhan memberkati, Engkau juga melawat hamba-Mu ini Tuhan. Berkati kesehatannya, berkati, berikan kekuatan dalam membawa Rayon 1A di dalam kemuliaan-Mu, Bapa. Serta perkenanan Tuhan terjadi bagi Rayon 1A. Oh ya Ramayara Namayara 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 Namayara. Tuhan berkati hamba-Mu Bapak Rio Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sudah berikan kami hamba-Mu yang setia dalam membawa GBI Karet Kuningan Tuhan di dalam kelimpahan Tuhan. Kau kiranya berkati pelayanannya Tuhan untuk terus naik Tuhan, bukan turun. Dan untuk menjadi kepala Tuhan, bukan ekor. Dan selalu bersama-sama dengan seluruh jemaat Tuhan membangun keintiman dengan-Mu Tuhan Yesus. Di masa-masa di dalam dimensi yang baru ini Tuhan. Bapak, kami juga berdoa untuk gembala-gembala kul yang ada Tuhan. Kiranya Engkau berkati gembala-gembala kul yang ada di Karet Kuningan Bapak. Untuk dapat bersama-sama secara unity Tuhan. Dalam mempersiapkan jiwa-jiwa yang berkenan di hadapan-Mu Bapak. Dan menjadikan kami Tuhan sebagai murid-Mu yang penuh dengan pengurapan-Mu. Dan selalu berjaga-jaga menantikan kedatangan-Mu yang kali kedua Bapak. Terima kasih Tuhan. Berkati juga seluruh anak-anak-Mu yang ada di rumah-rumah pada saat ini Tuhan. Dengan urapan yang baru, dengan anggur baru, dengan gandum baru, dengan minyak baru Tuhan. Kiranya Engkau urapi mereka semua Tuhan. Terima kasih Bapak, kami sudah naikkan doa syafaat di hadapan-Mu. Kiranya Engkau berkenan atas segala doa kami. Haleluya. Amin. Haleluya Bapak Ibu. Kita mau puji sembah Tuhan, amin. Naikkan pujian ini dengan sungguh-sungguh Bapak Ibu. Sekarang kita akan suara kita sama Tuhan.
tinggi. Sebab Tuhan bersama-sama dengan kita, Bapak Ibu. Haleluya. Sama-sama kita katakan firman-Mu Tuhan. Firman-Mu Tuhan, pelita bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntun setiap pagi. Ku menantikan beri kekuatan baru. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu bukan aman di dalam Tuhan. Bersama-sama kita lambaikan tangan kita sama Tuhan. Oh, yang bersuara sukacita, angkat tangan bersamaku. Katakan haleluya. Bersama-sama kita katakan Bapak Ibu. Firman Tuhan bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku tiap pagi. Ku menantikan-Mu beri kekuatan baru. Sama-sama katakan, ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan Tuhan. Sebab firman-Mu teguh menopang, bukan aman di dalam Tuhan. Bersama-sama katakan, bukan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Tinggi di awan, amin, bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, amin, ku kan aman di dalam-Mu Sore kita bagi Tuhan, Bapak Ibu. Katakan haleluya. Haleluya. Haleluya Bapak Ibu. Haleluya. Haleluya Bapak Ibu. Menyanyikan pujian kita sama Tuhan saat ini. Dan segala pujian kita hanya kepada Tuhan Bapak Ibu. Dia yang percaya dengan sama-sama. Every praise is to our God. Every word and worship in God and God. Every praise is to our God. Sing hallelujah. Sing hallelujah to our God. Glory hallelujah to our God. Every praise is to our God. Sama-sama katakan. God my Savior, God my healer, God my deliverer. Yes,
Yes, He is. God, my Savior. God, my healer. God, my deliverer. Yes, He is. Yes, He is. Every praise is to our God. Every word in worship, what I call. Every praise is to our God. Sing hallelujah to our God. Glory, hallelujah to our God. Every praise is to our God. Bersama-sama katakan Bapak Ibu. God my Savior, God my healer, God my deliverer. Yes, He is. Yes, He is. God my Savior, God my healer, God my deliverer. Yes, He is. Yes, He is. Every praise is to our God. Yes, every word and worship is what I call. Every praise, every praise, every praise. Yes, every praise. Every praise is to our God. Haleluya. Sama-sama haleluya. Lambaikan tangan kita Bapak Ibu. Haleluya. Haleluya Bapak Ibu. Sebentar kita akan menyaksikan video pengajaran lalu disertai dengan video khotbah dari pendeta Rio Eliezer. Mari sama-sama kita saksikan video pengajaran berikut ini Bapak Ibu. Haleluya. Baik, kita akan mengakhiri. Shalom saudara sekalian. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas 3 pilar Pentakosta ketiga. Nah, salah satu karakteristik daripada umat Pentakosta adalah mereka menekankan akan tuntunan Tuhan di dalam kehidupan sehari-hari. Kalau bisa dibilang, suara hati umat Pentakosta itu mirip dengan doa Musa di dalam Keluaran 33 ayat yang ke-15. Jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Kita sebagai umat Pentakosta juga menyerukan hadirat Tuhan yang terus-menerus menuntun dan membimbing kita. Sebagaimana Musa memerlukan tuntunan Tuhan dalam kesehariannya di Perjanjian Lama, kita juga melihat bagaimana gereja mula-mula dalam Perjanjian Baru melibatkan tuntunan Tuhan di dalam mengikuti kehendak dan rencana Tuhan. Di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-15, kita melihat bagaimana gereja mula-mula menghadapi masalah ketika bangsa yang bukan Yahudi bertobat, menerima karunia keselamatan, menerima karunia Roh Kudus. Masalah timbul ketika beberapa orang Yahudi yang telah menjadi percaya berkata, orang-orang yang bukan Yahudi ini harus disunat, diwajibkan untuk mengikuti seluruh hukum Taurat. Bagaimana gereja mula-mula pada waktu itu mengikuti tuntunan Tuhan dalam permasalahan yang penting ini? Mereka mengikuti tuntunan Tuhan lewat 3 pilar, yaitu pilar Roh Kudus, pilar komunitas, pilar firman Tuhan. Lewat ketiga pilar ini, gereja mula-mula akhirnya dapat menerima bahwa bangsa yang bukan Yahudi telah menerima keselamatan dan juga karunia Roh Kudus. Mereka tidak lagi perlu disunat dan tidak perlu melakukan seluruh hukum Taurat. Bagaimana dengan gereja Tuhan pada zaman now mengikuti tuntunan Tuhan tentang Pentakosta ketiga? Kita pun mengikuti tuntunan Pentakosta ketiga menggunakan ketiga pilar ini. 3 pilar inilah yang menjadi acuan penafsiran orang Pentakosta. Mari kita simak bersama. Yang pertama, pilar Roh Kudus. Kita melihat bagaimana kuasa Roh Kudus di Pentakosta yang pertama itu luar biasa. Dalam Kisah Rasul pasal yang kedua, Petrus berkhotbah, 3.000 orang diselamatkan. Bahkan dalam waktu 100 tahun pertama, 70% dari dunia yang dikenal pada saat itu menjadi Kristen. Tetapi amanat agung belum tuntas. Roh Kudus terus berlanjut di Pentakosta yang kedua di Azusa Street, yang menghasilkan kira-kira 700 juta jiwa. Namun amanat agung juga belum selesai. Karena itulah, karya Roh Kudus berlanjut dengan Pentakosta ketiga sekarang di Indonesia. Pentakosta ketiga inilah yang akan menuntaskan amanat agung dan membawa penuaian jiwa yang terbesar
dan terakhir sebelum Yesus datang kembali. Haleluya. Yang kedua, pilar komunitas orang percaya. Kita lihat bahwa tuntunan Pentakosta ketiga tidak diklaim seorang diri saja, melainkan telah didoakan, dikonfirmasi, disaksikan oleh kaum Pentakosta secara global yang diwakili oleh Empower 21. Kalau saudara ingat, di Empower 21, Gembala Sidang dan Pembina kita menggaungkan visi Pentakosta ketiga di hadapan bangsa-bangsa. Mereka mengaminkan, menerima, mengkonfirmasi, membawa api Pentakosta ketiga kembali ke negara mereka. Pilar yang ketiga, pilar firman Tuhan. Tuntunan Pentakosta ketiga itu diawali ketika Gembala Sidang dan Pembina kita mendapatkan firman Tuhan pada tahun 2009. Aku datang segera dari Wahyu 3:11. Dan dari Yoel 2:28. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua umat manusia. Lama Tuhan tidak berbicara apa maksud dari kedua ayat ini. Tetapi 4 tahun berikutnya, pada tahun 2013, Tuhan berbicara. Yang aku maksudkan dengan pencurahan Roh Kudus itu adalah Pentakosta ketiga. Nah, melalui firman Tuhan ini, kita menangkap pesan profetik bahwa akan ada pencurahan Roh Kudus besar-besaran ke atas seluruh umat manusia sebelum kedatangan Yesus kali yang kedua. Jadi bisa kita simpulkan, Pentakosta ketiga itu, yang pertama, telah mengikuti tuntunan daripada Roh Kudus, telah dikonfirmasi oleh komunitas Pentakosta secara global, dan didasari oleh firman Tuhan. Khususnya Yoel 2 ayat 28-32. Saya berdoa agar saudara diberi pengurapan daripada Roh Kudus untuk bisa mengikuti tuntunan Tuhan di hari-hari terakhir ini. Mari kita semua menjadi messengers of the third Pentecost. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami di dalam surga, puji syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan. Bagi hari kita ini, kalau kami umatmu di gereja ini Tuhan bisa bersatu hati, beribadah walaupun secara online Tuhan. Kami percaya Tuhan, ada hadirat Tuhan, ada lawatan Tuhan yang akan datang menghampiri setiap kami di rumah-rumah kami Tuhan. Dan Engkau berbicara di Tuhan melalui firman yang akan Hamba-Mu sampaikan. Tuhan berbicaralah, Engkau yang akan mengutus Roh Kudus-Mu, yang akan memberikan pengertian atas setiap kami umat-Mu ya Tuhan, hingga setiap kami umat-Mu boleh berjalan sesuai dengan tuntunan-Mu, sesuai dengan kehendak-Mu. Urapi diri dan bibir hamba-Mu akan menyampaikan firman-Mu, dan apa yang hamba-Mu sampaikan adalah kebenaran firman-Mu yang merupakan isi hati-Mu dan pesan buat setiap umat-Mu di gereja ini ya Bapak. Terima kasih Tuhan, tutup fokus setiap kami dengan kuasa darah-Mu, perlindungan Tuhan sempurna setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman-Mu, dan siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama mengatakan, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan, hari ini kita kembali bisa beribadah secara online. Apa kabarnya Bapak Ibu? Ya, saya percaya kita semua dalam kondisi yang sehat, yang baik, sampai merasakan kebaikan Tuhan sepanjang 1 minggu ini. Ya, kita boleh merayakan hari ini kebesaran nama Tuhan. Ya, biarlah Tuhan kita boleh dipuji dan disembah. Dan saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tema firman Tuhan pada minggu hari ini adalah mengenal Tuhan dengan benar. Mari saya undang Bapak Ibu untuk bisa membaca firman-Nya yang terambil dari Galatia 4. Galatia 4 ayat yang ke-8 sampai ke-9. Galatia 4 ayat 8 sampai 9 dikatakan, dahulu ketika kamu tidak mengenal Allah, kamu memperhambakan diri kepada Allah-Allah yang pada hakikatnya bukan Allah. Tetapi sekarang sesudah kamu mengenal Allah, atau lebih baik, sesudah kamu dikenal Allah, bagaimanakah kamu berbalik lagi kepada roh-roh dunia yang lemah dan miskin, dan mau mulai memperhambakan diri lagi kepadanya. Bapak Ibu Saudara terkasih, kalau kita ingin membangun suatu hubungan dengan seseorang, baik itu untuk kerjasama dalam pekerjaan atau dalam bisnis, ataupun membangun hubungan terhadap pasangan kita,
yang nantinya akan dilanjutkan ke hubungan yang lebih serius atau membangun suatu rumah tangga, pastinya kita harus mengenal dengan siapa kita berhubungan atau dengan siapa kita berpasangan. Ya, kita mengenal orang tersebut tentu ada proses yang harus kita lewati, mungkin hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan. Kita harus tahu pasti dengan siapa kita bermitra, dengan siapa kita berpartner, atau dengan siapa kita membangun hubungan yang nantinya akan dilanjutkan ke jenjang berikutnya. Nah, sama juga dengan ketika kita membangun hubungan dengan Allah. Kita tidak membangun hubungan dengan Allah hanya sekedar sebatas dengan mengenalnya saja. Tetapi kita harus mengenal dan membangun hubungan dengan Allah dengan jauh lebih intim lagi, jauh lebih dalam lagi. Ketika kita membangun hubungan dengan seseorang untuk bisnis ataupun untuk hubungan yang serius, tentu kita harus tahu kalau istilahnya itu ada bibit, bebet, bobot. Mungkin sekarang sudah dianggap, itu sudah tidak relevan lagi. Yang penting ada kecocokan, ada kesamaan. Tapi bukan itu tujuannya sebenarnya. Kita harus mengetahui dengan siapa kita berpasangan, dengan siapa kita akan bekerja sama. Kita harus tahu dulu bagaimana latar belakangnya, bagaimana keseharian dia, bagaimana sifat-sifatnya, bagaimana kebiasaannya, karakternya bagaimana, hingga nanti di perjalanan waktu kita tidak berhenti di tengah jalan. Kita tidak pecah kongsi ataupun kita tidak berpisah ketika kita sudah menikah. Untuk itu dibutuhkan suatu pengenalan yang mendalam terhadap pasangan kita atau terhadap orang yang hendak bekerja sama dengan kita. Ketika kita berhubungan dengan seseorang, kita tidak melihat dia dari penampilan fisiknya saja. Apakah kalau yang pria, apakah dia ganteng, apakah badannya atletis, atau yang wanita dia belepuk-lepuk. Ya, kita tidak membangun atas semua itu. Tidak membangun apa yang terlihat di depan mata. Pertimbangan pertama yang diambil ketika kita hendak melakukan suatu kerjasama atau membangun suatu hubungan, pasti yang dilihat dari penampilan di awal. Bagaimana performa dia, bagaimana penampilan dia, bagaimana dia bersikap, bagaimana dia, kalau yang pria, bagaimana bentuk tubuhnya, wajahnya, yang wanita juga bagaimana wajahnya, ada yang melihat dari rambutnya, ada yang melihat dari fisiknya, ada yang melihat dari senyumnya, ya. Kalau yang berusaha, yang kerjasama, bagaimana penampilan dia, apakah rapi, apakah bisa berwibawa, bisa memberikan kepercayaan buat mitra bisnisnya nanti. Itu adalah tahap awal atau dari luarnya dulu. Ya. Kita di dalam membangun suatu hubungan tidak berdasarkan dari luarnya. Mungkin itu adalah tahap awalnya saja. Tahap awal kita memberi kesan bagaimana seseorang itu yang hendak bekerja sama atau yang hendak menjadi pasangan kita. Tetapi kalau kita ingin melanjutkan ke hubungan yang lebih serius, kita hendak masuk dalam sebuah kontrak atau ke dalam sebuah pernikahan, maka dibutuhkan suatu pengenalan yang lebih mendalam, suatu hubungan yang lebih dekat lagi, agar benar-benar bisa mengenal pasangan kita, bisa mengenal benar-benar calon mitra kita. Makanya tidak bisa dilihat dari sekedar penampilan awal saja. Demikian juga dengan kita mengenal Tuhan kita. Ketika kita mengakui sebagai anak Tuhan atau mengaku sebagai orang Kristen, kita setidaknya tidak hanya mengakui Yesus sebagai Tuhan kita. Mungkin itu hanya sebagai pengenalan aja. Ya, kita tahu Tuhan Yesus adalah sosok yang lahir, yang turun dari surga, lahir dari seorang Maria, perempuan bernama Maria, dan akhirnya dia membuat mujizat, akhirnya mati, dan akhirnya naik ke surga, lalu mencurahkan Roh Kudusnya. Itu hanya tampilan luar saja. Ya, kita sebagai anak-anak Tuhan yang sudah lama maupun yang baru mengenal Tuhan, hendaknya bukan hanya penampilan luar saja,
bukan hanya janji-janji saja, tapi hendaknya kita punya hubungan yang lebih erat lagi, hubungan yang lebih intim lagi, supaya kita bisa mengenal Tuhan kita itu secara lebih detail, lebih intim. Di dalam firman Tuhan Galatia 4 tadi dikatakan, ayat 9, tetapi sekarang sesudah kamu mengenal Allah, atau lebih baik sesudah kamu dikenal Allah. Ya, jadi dikatakan lebih baik setelah kita dikenal Allah. Jadi, ketika kalau di manusia, ketika hendak melakukan suatu hubungan, menjalin suatu hubungan, maka dibutuhkan hubungan antara dua belah pihak. Ya, kalau dengan hubungan dengan wanita, dengan pria, atau dengan mitranya yang A dengan yang B, maka dibutuhkan keduanya harus saling bersinergi, keduanya harus saling memahami. Tetapi tidak ketika kita menjalin atau mengenal hubungan dengan Tuhan, dengan Allah. Kenapa? Karena dikatakan Allah sudah lebih dahulu mengenal kita. Ya jelas, karena Allah yang menciptakan kita. Makanya ada ayat dikatakan dia sudah mengetahui rancangan kita. Bahkan sejak dalam rahim, dalam kandungan ibu kita, Allah sudah mengetahui kejadian-kejadian dahsyat yang luar biasa yang akan terjadi dalam hidup kita. Ya. Makanya ketika kita mengenal Kristus, kita menyerahkan diri kita untuk menjadi pengikut Kristus, hendaknya kita juga mengenal dia secara pribadi. Lebih mudah, saudara, karena tidak dibutuhkan lagi dua belah pihak, tetapi hanya satu pihak. Karena Allah sudah lebih dahulu mengenal kita, mengenal siapa kita. Kita tidak perlu lagi memberikan respon atau memberikan kesan yang baik pada Allah, karena Allah sudah tahu luar dalamnya kita. 100% Allah sudah tahu siapa kita. Tinggal kita bagaimana kita mengenal pribadinya Allah. Ya, itu yang harus ditekankan supaya kita bisa intim dengan Tuhan. Bagaimana caranya supaya kita bisa mengenal Tuhan, mengenal Allah dengan benar? Ya. Mengenal Allah dengan benar, mengenal Tuhan dengan benar dapat dilakukan dengan cara yang pertama. Pastinya kita sudah sering mendengar ini. Kita harus membangun hubungan pribadi dengan Tuhan. Katakan membangun hubungan pribadi. Membangun hubungan pribadi dengan Tuhan dapat dilakukan dengan cara membangun doa, membangun mesbah doa, membangun pujian penyembahan kepada Tuhan, yang mana itu sama saja kita berkomunikasi. Suatu pasangan dapat saling mengenal ketika berkomunikasi. Makanya ketika kita ingin mengenal Tuhan, kita harus banyak berkomunikasi dengan Tuhan, yaitu dengan berdoa dan memuji penyembah. Katakan amin. Yang kedua, mengenal Tuhan secara benar dapat dilakukan dengan membaca firman Tuhan. Sudah jelas, saudara, membaca firman Tuhan, karena di sini adalah tempat di mana kita bisa mengetahui siapa Allah itu, sifat-sifatnya, kesukaannya, apa yang dia menjadi ketidaksukaannya, apa yang dibenci oleh Allah. Semua ada di dalam firman Tuhan, di dalam Alkitab ini. Makanya kita harus sering-sering atau setiap hari membaca firman Tuhan. Yang saat ini masih membaca firman Tuhan, lambaikan tangannya. Yang ketiga adalah menjalani proses yang sedang terjadi. Ketika kita menghadapi proses di dalam kehidupan kita, pastinya itu tidak enak. Ya. Entah itu proses sakit penyakit, entah itu proses pergumulan, entah itu proses hubungan yang kurang baik, suami istri, orang tua dengan anak, ataupun pergumulan masalah ekonomi, semua Tuhan izinkan. Nah, ketika kita meresponi dengan cara yang benar, maka kita bisa mengetahui apa yang menjadi maksud Tuhan di dalam kehidupan kita. Itu namanya kita bisa mengalami Kristus. Katakan mengalami Kristus. Mengalami Kristus adalah ketika kita menjalani suatu proses kehidupan, mungkin ada kegagalan, mungkin ada kebangkrutan, mungkin ada sakit penyakit, mungkin ada keputusasaan, kekecewaan. Mungkin itu semua boleh kita alami. Ya, tetapi dengan respon yang benar,
kita boleh melihat bahwa di ujung sana Tuhan telah memberikan sesuatu yang terbaik buat kehidupan kita yang akan datang. Ada amin, saudara? Nah, selanjutnya, kenapa kita harus mengenal Tuhan dengan benar? Ya, kita harus mengenal Tuhan dengan benar, bukan hanya sekedar mengenal. Ya. Kita harus mengenal Tuhan dengan benar. Kenapa? Yang pertama, kita harus mengenal Tuhan dengan benar supaya tidak mudah percaya oleh ajaran-ajaran sesat atau ajaran palsu. Katakan tidak mudah percaya. Begini, 1 minggu yang lalu saya dikirimi postingan atau tepatnya video, ya. Nanti Bapak Ibu bisa buka di YouTube. Di situ terlihat podcast yang sedang dilakukan oleh 2 orang, yang satu seorang hamba Tuhan, yang satu lagi adalah seorang pakar IT, pakar ilmu teknologi. Ya, di situ mereka sedang membicarakan bahwa di era new normal sekarang ini, di mana 6 bulan sebelumnya mereka ada di sebuah seminar dan mereka berdua ada di sebuah menjadi narasumber dari seminar tersebut, di mana ahli ini berbicara bahwa ketika nanti ada saatnya ibadah itu dilakukan secara online, ya, tidak lagi di dalam gereja. Ya. Dikatakan 50% dari pengunjung yang ada merupakan hamba Tuhan itu mencibir. Bahkan bilang, nggak mungkin hal itu terjadi. Ya. Tapi akhirnya hal itu boleh terjadi saat ini. Hamba Tuhan itu berbicara seperti itu. Nah, di dalam era teknologi sekarang ini, pakar ini berkata, semua data yang ada di dalam database itu bisa dilihat oleh siapa saja. Bahwa saat ini data masuk dalam sebuah database, ya, entah itu untuk pengajaran-pengajaran, baik itu teologi maupun ilmu-ilmu pasti ataupun teknologi yang lainnya. Ya. Khususnya kita bicara tentang masalah teologi, bahwa semua data itu semua tersimpan di dalam sebuah database. Ya. Entah itu pengajaran, baik itu teologi maupun pengajaran-pengajaran ilmu teknologi yang lain, baik itu banyak hal yang disimpan di dalam suatu database. Yang mana nanti kemajuan teknologi akan memungkinkan sebuah robot akan tercipta untuk merangkum semua data yang ada di dalam database tersebut. Sehingga nantinya keberadaan dari seorang hamba Tuhan atau seorang pendeta itu sudah tidak dibutuhkan. Bukan hanya seorang pendeta, tapi banyak ahli-ahli yang tidak dibutuhkan. Banyak profesor-profesor yang tidak dibutuhkan. Karena apa? Karena semua ilmu, semua pengetahuan yang ada di bumi ini, semua sudah terangkum dalam sebuah database. Dikatakan ketika itu ada 30 profesor yang dikumpulkan untuk membahas suatu masalah. Ada juga suatu robot yang mereka ini diadu terhadap suatu masalah yang sama. Akhirnya ke-30 profesor ini bisa mengambil solusi pemecahan selama 30 hari dan robot ini dapat menyelesaikan masalah tersebut lebih singkat dibandingkan ke-30 profesor tersebut. Hal ini juga bisa terjadi di bidang teologi. Sudah banyak kita lihat sekarang Alkitab saja sudah lewat gadget, ya. Pemahaman, pembelajaran, sekolah-sekolah teologi sudah dilakukan secara online. Ya, berarti bahan-bahan pengajaran sudah masuk semua ke dalam database. Makanya keberadaan seorang ahli, keberadaan hamba Tuhan sudah tidak dibutuhkan lagi. Tapi sebenarnya bukan itu inti persoalannya. Karena tugas utama dari seorang hamba Tuhan adalah menyampaikan kebenaran, menyampaikan kabar baik. Nah, ketika pengetahuan, ketika isi dari database ini diambil oleh robot, dan robot itu bisa memberikan jawaban, bisa memberikan khotbah yang bagus terhadap suatu kondisi
ketika ada pertanyaan bisa memberikan jawaban yang memuaskan. Bahkan mungkin ketika diadu oleh seorang hamba Tuhan yang kaliber sekalipun, robot ini mungkin bisa memenangkan perdebatan tersebut. Ya. Tetapi bukan itu yang menjadi masalah. Yang menjadi masalah adalah apakah yang disampaikan oleh robot ini berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Apakah yang disampaikan oleh robot ini adalah merupakan kebenaran yang disampaikan dari Tuhan. Robot ini bisa mengambil comot sana, comot sini, comot sana untuk bisa menjadi suatu argumentasi. Lain halnya dengan seorang hamba Tuhan. Saya tentu menyampaikan apa yang tertulis di dalam firman Tuhan. Kebenarannya sudah teruji. Tetapi ketika semua database ini dikumpulkan dan robot itu mengambil alih, maka dia dengan bahasa yang manis, dengan penampilan yang manis, dia juga bisa menyampaikan kebenaran. Tapi tidak seluruhnya menjadi suatu kebenaran. Nah, untuk itu maka diperlukan suatu pengenalan yang benar terhadap Tuhan. Untuk itu dibutuhkan suatu pengalaman pribadi dengan Tuhan supaya kita tahu secara benar siapa Tuhan yang kita sembah itu. Sehingga ketika terjadi pengajaran palsu, ketika terjadi pengajaran sesat, kita tidak mudah terombang-ambing. Ada amin? Kita harus mempunyai prinsip, kita harus mempunyai dasar yang kuat terhadap siapa Tuhan yang kita sembah. Siapa Yesus itu, siapa itu Allah Bapa, siapa itu Roh Kudus. Kita harus punya kebenaran itu. Karena ke depan ini semuanya sudah diambil oleh teknologi. Dan keberadaan kita manusia sudah akan semakin digantikan oleh robot. Ada yang namanya artificial intelligence atau AI. Ya, artificial intelligence adalah suatu kecerdasan buatan. Ya, kecerdasan buatan yang bisa diberikan, yang bisa diinput, dimasukkan ke dalam sebuah robot. Sehingga robot itu bisa menyerap apapun data yang hendak diberikan. Entah itu di bidang kerohanian atau di bidang sains, entah itu di bidang musik, apapun itu. Robot itu bisa berbentuk menyerupai seseorang, sama penampilannya. Jadi bisa juga menyerupai seperti saya. Dan mana hal itu bisa juga disaksikan lewat online. Nah, baru kelihatan benar atau tidaknya ketika seseorang itu berada di tempat seperti sekarang ini, ketika saya sedang rekaman ini, maka orang tersebut melihat secara langsung kondisi saya, maka baru terlihat itu adalah benar. Oh, ini adalah pendeta Rio. Ya, maka apa yang disampaikan adalah sesuai, benar adanya. Tapi kalau tidak dilihat secara real live saat itu, atau merupakan suatu siaran online, live online, yang mana orang tidak ada melihat, maka bisa juga orang tersebut adalah robot, ya, yang merupakan kebenarannya tergantung siapa yang orang di belakang layarnya. Orang di belakang layarnya ini hendak menyampaikan apa, ada maksud apa terhadap suatu pengajaran atau sesuatu yang hendak dimasukkan ini. Ada suatu kepentingan yang dimasukkan kepada robot itu. Ya. Makanya kita harus benar-benar mengenal Tuhan kita secara benar dan secara mendalam. Yang mau mengenal Tuhan secara mendalam, katakan amin. Yang kedua, kita harus mengenal Tuhan dengan benar karena kita mempercayai Tuhan dengan segenap hati. Katakan mempercayai Tuhan. Kita bisa percaya dengan Tuhan dengan segenap hati kita ketika kita sudah mengenal, ketika kita sudah mengalami yang namanya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Kita bisa tahu kuasanya Tuhan itu nyata, kita bisa tahu Tuhan bisa menyembuhkan saya, ketika kita tahu Tuhan bisa memulihkan keadaan ekonomi, keadaan keluarga, kondisi yang kurang baik, itu bisa kita percaya ketika kita sudah mengalami Tuhan di dalam hidup kita. Ketika kita tidak atau belum mengalami hal tersebut, maka apa yang dikatakan Tuhan Maha Besar, Tuhan Maha Kuasa, Dia sanggup memulihkan sakit penyakit, menyembuhkan sakit penyakit, memulihkan keadaan, maka itu hanya sekedar tulisan belaka. Tetapi ketika kita mengalami Tuhan dalam hidup kita,
maka kita bisa mempercayai Tuhan kita 100%. Bisa mempercayai Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita 100% kebenaran. Tidak bisa disangkal, tidak bisa disaksikan. Itulah kenapa kita harus memiliki pengalaman pribadi dengan Tuhan. Yang ketiga, kita harus mengenal Tuhan secara benar supaya kita mengetahui rancangan Tuhan di dalam hidup kita. Ketika kita sudah berjalan bersama Tuhan, berapa tahun kita berjalan bersama Tuhan, maka ada jatuh bangun, ada pengalaman yang tidak terlupakan, ada padang gurun yang harus kita lewati. Maka kita bisa tahu, oh Tuhan tuh maunya saya ke sini. Tuhan tuh saya maunya pekerjaan saya begini. Tuhan tuh maunya keluarga saya seperti ini. Tuhan mau saya mempunyai pasangan seperti ini. Itu yang Tuhan mau. Nah, itu bisa kita ketahui ketika kita sudah berjalan bersama Tuhan. Kita sudah mengerti kehendak Tuhan. Apa dalam kehidupan kita. Itu adalah 3 hal yang harus kita ketahui. Kenapa kita harus mengenal Tuhan secara benar. Ya, supaya kita boleh lebih intim lagi kepada Tuhan. Ayat yang terakhir. 2 Timotius 2 ayat yang 19. 2 Timotius 2 ayat 19 katakan, tetapi dasar yang diletakkan Allah itu teguh dan meterainya ialah Tuhan mengenal siapa kepunyaannya dan setiap orang yang menyebut nama Tuhan hendaklah meninggalkan kejahatan. Dikatakan Tuhan mengenal siapa kepunyaannya. Sekarang saya mau tanya, siapa di sini kepunyaannya Tuhan? Kami kenal. Yang merasa kepunyaannya Tuhan. Pasti Tuhan mengenal kita. Tuhan mengenal saudara dan saya. Ada amin saudara. Dan dikatakan setiap orang yang menyebut nama Tuhan hendaklah meninggalkan kejahatan. Jadi kalau kita yang mengaku kita sudah di dalam Tuhan, kita yang mengaku sudah mengenal Tuhan, pastinya Tuhan katakan kita hendaknya meninggalkan kejahatan. Karena Roh Allah sudah ada dalam kita, karena kita sudah hidup di dalam terangnya Tuhan. Sehingga kita tidak lagi hidup di dalam kegelapan atau di dalam kejahatan. Katakan. Ketika kita sudah mengenal Tuhan kita secara benar, maka kita sudah melakukan 100% apa yang dia sukai, apa yang dia kehendaki, dan meninggalkan apapun yang dia benci, apapun yang membuat dia cemburu. Kita tinggalkan semua. Akhirnya kita sudah menjadi manusia yang baru, menjadi manusia ciptaan Tuhan. Kita berhak disebut sebagai anak-anak. Anak-anak saudara. Mari saatnya kita, mulai saat ini kita boleh mengenal kebenaran Tuhan. Kita boleh mengenal siapa Tuhan kita dengan lebih benar lagi, dengan lebih dalam lagi, dengan lebih tinggi lagi. Karena kita tahu Tuhan sudah memberikan yang terbaik dalam hidup kita. Dan kita boleh mempercayai karena kita juga sudah mengalami Kristus di dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih untuk kebenaran firman satu lagi yang boleh kami dengar siang hari ini. Kalau kau kehendaki kami harus mengenal Engkau dengan benar, adalah merupakan suatu tantangan buat setiap kami karena kami ketika kami memilih Engkau, Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami, maka kami harus percaya sepenuhnya bahwa Engkaulah yang berkuasa dalam kehidupan kami. Kami nggak mau setengah-setengah mempercayai Engkau sebagai Tuhan kami. Kami nggak mau lagi berjalan dalam kehidupan lama kami di dalam kegelapan itu Tuhan. Tapi kami mau seluruhnya mempercayakan hidup kami di dalam Engkau. Untuk itu Tuhan, ajar kami Tuhan, di dalam kami mengenal Engkau, di dalam kami mengiring Yesus. Ada roh hikmat yang akan mengajar kami untuk kami bisa menjalankan kehidupan ini dengan lebih baik, dengan lebih beriman, percaya kepadamu. Terima kasih Tuhan, Abamu sudah selesai berbicara, tapi biarlah Roh Kudus terus berbicara yang memberikan pengertian, memberikan penjelasan dalam hati setiap umatmu di gereja ini ya Tuhan. Hingga setiap umatmu boleh merasakan kelegaan, boleh merasakan kelepasan, kekuatan yang baru, pengertian yang baru, pemahaman yang baru di dalam Engkau. Hingga hidup mereka boleh diubahkan, hidup mereka boleh kembali dikuatkan. Terima kasih Tuhan. Oh, Rama, sekarang
Terima kasih. Dalam nama Tuhan. Baik, shalom jemaat Tuhan semua. Semua diberkati oleh firman Tuhan, amin. Yang diberkati lambaikan tangan. Haleluya, puji nama Tuhan. Sebentar kita akan mendengarkan kesaksian pujian dari keluarga Lenteng Agung yang akan diwakili oleh Oma untuk menaikkan kesaksian pujian. Mari dipersilakan. Shalom Ibu Bapak GBI Karet Kuningan. Iya. sorry. Kami dari Karet udah kan tadi. Sorry ya. Gak apa-apa, Oma. Baik. Saking sukacitanya, Kak. Haleluya, puji Tuhan. Shalom Ibu Bapak. Kami ingin naikkan satu pujian. Kok gini sih, Bang? Kami ingin naikkan satu pujian, satu keluarga dari Lenteng Agung. Karena kami rindu ingin memuliakan Tuhan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. God bless you. Amin. Ya. Shalom Bapak Ibu. Shalom ya. Untuk pengumuman minggu ini tanggal 12 Juli 2020 pengumuman yang kedua adalah ibadah GBK Kuningan minggu depan tanggal 19 Juli 2020 pukul 10 akan dilakukan secara online lewat aplikasi Zoom di bawah ini. Mari Bapak Ibu ajak keluarga, saudara dan tetangga untuk mengikuti ibadah online GBK Kuningan. Nah, minggu depan akan dilayani oleh Gembala Sidang kita, yaitu Bapak Pendeta Insinyur Iko Dr. Jarhojo.
disertai pejaman kudus. Jadi Bapak Ibu bisa siapkan roti atau biskuit dan teh atau sirup. Pengumuman yang ketiga adalah persembahan syukur dan perpuluhan dapat ditransfer ke rekening Permata atas GB Kalingan. Di bawah ini, bagi yang sudah memberi harap mensertakan bukti transfer photoshoot jika transfer ATM atau photoshoot jika internet banking. Yang terakhir adalah Healing Worship online pada setiap hari Rabu mulai tanggal 8 Juli 2020 pukul 19.00 di kanal YouTube GBI Sukawarna. Mari saksikan video pengumuman berikut ini. Shalom semuanya. Saya mengundang setiap jemaat Tuhan untuk mengalami kasih Tuhan Yesus dan kuasanya menjamah saudara di rumah-rumah melalui Healing Worship Online yang akan diadakan setiap hari Rabu jam 7 malam dimulai tanggal 8 Juli 2020 di YouTube GBI Sukawarna. Tuhan Yesus memberkati. Baik, kita akan mengakhiri ibadah online kita untuk minggu ini. Dan sebelum terima berkat, kita naikkan satu pujian. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya Engkau menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Mari Bapak Ibu, kita akan akhiri ibadah online siang hari ini dengan menerima berkat yang terbaik dari Tuhan. Mari kita arahkan tangan kita yang kudus di hadapannya. Kiranya kasih karunia dan sejahtera yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa melalui putranya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus serta persekutuan manis dengan Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita di awan-awan bahkan sampai selama-lamanya. Kita percaya dan sudah diberkati, sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Shalom. Shalom. Tuhan berkati. Semoga semua selalu dalam kondisi sehat, baik. Ya. Apa kabar? Bapak, kami mengucap syukur Tuhan untuk ibadah online siang hari ini oleh Tuhan yang baik dan lancar. Terima kasih Tuhan untuk setiap hamba-hambamu yang sudah ambil bagian ya Tuhan. Kami percaya Tuhan saja yang lakukan pekerjaanmu, Engkau sendiri yang membalas, Engkau sendiri akan melihat semua sudah kami berikan. Terima kasih Tuhan, Kau juga memberkati umat-Mu, GBI Kuningan, depan, usaha, dalam setiap aktivitas, pekerjaan, studinya yang mereka lakukan semuanya Tuhan, Engkau menjaga setiap langkah-langkah mereka, keluar masuk mereka.
Apapun yang mereka kerjakan, Kau jadikan berhasil dan beruntung dalam nama Tuhan Yesus. Tudungi kami semua Tuhan dengan perlindungan Tuhan yang sempurna. Beri kami kesehatan, kekuatan, damai sejahtera Tuhan berlimpah-limpah dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, pertemukan kami kembali minggu depan dengan ibadah online dengan kasih dan sukacita daripada. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Terima kasih. Ya. Oke. Ya,